Puji Tuhan, kita masih menikmati berkat Tuhan sampai saat ini. Dan hari ini program Yesus Kuatku akan mengangkat sebuah tema, yaitu nyanyian kemenangan. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk hari yang Tuhan berikan kepada kami. Adalah berkat Tuhan dalam kehidupan kami, dan biarlah kami selalu juga berterima kasih untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Kami boleh menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan, dan kalau sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, biarlah Roh Allah bekerja dalam hati kami, menempatkan firman itu di dalam hati yang terbaik, sehingga firman itu boleh menghasilkan buah yang baik dalam kami. Nama Tuhan yang dipuji dan dibesarkan. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk menerima taburan firman-Mu. Dengan mengucap syukur kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ada hal yang menarik dan sudah mulai viral belakangan ini, terutama bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang menggemari olahraga sepak bola. Karena bagi tim nasional sepak bola Indonesia, ketika mereka bertanding di Stadion Gelora Bung Karno di Senayan, maka mengakhiri pertandingan itu, terutama ketika mereka memenangkan pertandingan, maka seluruh pemain dan ofisial akan membentuk lingkaran, di lingkaran putih di tengah-tengah lapangan sepak bola itu, dan kemudian akan diperdengarkan sebuah lagu yang akan dinyanyikan oleh seluruh yang hadir di Stadion Gelora Bung Karno tersebut. Dan itu adalah sebuah momen yang sakral, ya, untuk menyemangati para pemain yang sudah berletih lelah, berlatih selama ini, berjuang dalam pertandingan yang seringkali juga berlangsung dengan sangat keras, dan kemudian menyanyikan bersama-sama dengan seluruh penonton yang ada lagu Tanah Airku. Satu hal yang membangkitkan semangat, satu hal yang mengingatkan kecintaan kita kepada tanah air Indonesia tentunya. Dan di dalam Alkitab, dalam firman Tuhan, Musa sebagai pemimpin bangsa Israel pernah mengajak bangsa Israel juga untuk menyanyi satu nyanyian kemenangan. Kita bersama-sama baca di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang kedua. Itu katakan, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku, Ia Allahku, kupuji Dia, Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Mengapa Musa, kalau kita lihat di dalam ayat pertama, mengajak bersama-sama orang Israel menyanyikan nyanyian bagi Tuhan tersebut? Karena perbuatan Allah yang sungguh besar yang berlaku dalam kehidupan umat Tuhan pada masa itu. Kita tahu sejarah bangsa Israel ketika mereka ratusan tahun harus ada di tanah Mesir. Kemudian dengan cara Tuhan yang ajaib, mereka keluar dari Mesir. Mereka dimerdekakan dari perhambaan di Mesir. Dengan sukacita mereka keluar dari Mesir, dan dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian itu, mereka dihadapkan pada satu keadaan yang sangat sulit. Karena di hadapan mereka, di depan mereka ada Laut Teberau yang tidak mungkin diseberangi. Sementara kalau mereka berbalik ke belakang, tentara Mesir sudah mengejar mereka untuk mengembalikan mereka lagi ke tanah Mesir. Jadi tidak ada pilihan yang baik bagi bangsa Israel pada saat itu. Mereka dalam kondisi yang terjepit, mereka dalam kondisi yang sangat sulit untuk melepaskan diri. Tapi justru pada saat-saat seperti itu, Tuhan ingin menunjukkan kebesaran kuasa-Nya. Tuhan ingin menunjukkan bahwa Dia Allah yang bertanggung jawab, yang sudah memanggil bangsa ini keluar dari
perhambaan di Mesir dan sudah berjanji akan menempatkan mereka di satu tempat yang baru, tanah perjanjian. Dan Tuhan memelihara mereka. Sebab itu kemudian dengan kekuasaan Tuhan, dengan mujizat yang terjadi, Laut Teberau itu terbelah dua dan bangsa Israel bisa berjalan melewati tanah yang kering di tengah laut itu. Sementara ketika musuh mengejar mereka, musuh semua mati di dalam laut itu karena dikembalikan air itu. Karena pengalaman yang luar biasa yang dialami oleh umat Tuhan itu, maka Musa mengajak mereka untuk menyanyikan nyanyian kemenangan. Pengalaman berat, pengalaman mungkin yang menakutkan yang sudah mereka alami sebelumnya ketika mereka dalam kondisi yang terjepit seperti itu. Tetapi kemudian melihat dan mengalami juga kuasa Tuhan yang besar dalam kehidupan mereka, itulah yang membuat mereka kemudian memuji, membesarkan nama Tuhan, mengagungkan Tuhan karena kemuliaannya, karena kebesaran kuasanya itu. Bagaimana dengan kondisi saudara pada saat ini? Mungkin dalam keadaan yang sama, mungkin dalam keadaan yang terjepit, rasanya sudah tidak ada jalan keluar, baik di permasalahan di dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, di rumah tangga kita, atau dimanapun kita berada. Ada hal-hal yang begitu berat yang tidak ada jalan keluar bagi kita. Tapi ketika kita berseru kepada Tuhan, ada saatnya memang Tuhan izinkan hal itu terjadi supaya kuasa Tuhan bisa dinyatakan. Dan kalau kita mengalami hal itu, kita harus mengandalkan Tuhan, pertolongan dari Tuhan. Apa yang dialami oleh para murid ketika mereka bersama-sama dengan Yesus di dalam perahu untuk berlayar di tengah danau, kemudian terjadi angin ribut dan gelombang sehingga mereka merasa mereka sudah tidak ada jalan keluar, mereka akan segera tenggelam dan mati. Tetapi mereka memanggil Yesus. Dan Yesus menolong mereka, sehingga mereka pun terkagum-kagum, bertanya siapakah orang ini, sehingga angin ribut bisa turut perintahnya. Pengalaman yang kita alami saat ini, keberatan mungkin, tetapi jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi kita, atau mungkin saudara-saudara sudah pernah mengalami keadaan yang terjepit seperti itu, dan kemudian Tuhan bukakan jalan, maka mulailah memuji Tuhan, mulailah menyanyikan nyanyian kemenangan di dalam hati saudara. Ya, karena di dalam suratan Yakobus pasal yang kelima, kita baca di dalam suratan Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-13. Di situ dikatakan, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Jadi kalau saudara sudah pernah mengalami penderitaan, saudara sudah pernah mengalami keadaan yang sulit dalam hidup saudara, kemudian Tuhan sudah menolong saudara, Tuhan sudah memberikan jalan keluar dalam kehidupan saudara, mulailah memuji Tuhan, mulailah menyanyikan nyanyian kemenangan, ya, karena Tuhan senang untuk dipuji. Dan di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar, di dalam Tuhan pasti ada kemenangan. Sebab itu mulailah setiap hari dengan puji-pujian kepada Tuhan. Mulailah dengan menyembah Tuhan. Mulailah dengan menyenangkan hati Tuhan. Maka hari-hari kita yang kita lalui akan juga berjalan dengan baik. Karena Tuhan beserta dengan kita. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Allah kami dalam sorga, kami mengucap syukur untuk waktu, kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan kiranya menolong firman-Mu boleh tinggal di dalam hati kami, boleh selalu mengingatkan kami untuk memulai hari-hari kami dengan memuji membesarkan nama Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan kepada kami kemenangan, Tuhanlah yang memberikan kepada kami jalan keluar, pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Pelihara kehidupan kami seterusnya Tuhan, dan kami serahkan hidup kami seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya kami tidak akan pernah kecewa mengiring Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah di dalam hati kami, keluar dari mulut kami, ada selalu nyanyian kemenangan, nyanyian puji-pujian, karena kebaikan dan kuasa Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.